Hai, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang komunikasi data, perangkat keras dan lunak komunikasi, koneksi umum, dan koneksi jaringan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6, perkenalkan nama saya Kadek Dwi Novianti Soreani. Selanjutnya ada teman saya Nima Desri Novianti dan Simurah Bagus Arya Pujawitnyana. Untuk pembahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi data berbasis komputer. Seperti yang kita ketahui, komunikasi data adalah suatu pergerakan data dan informasi yang dikodekan dari satu titik ke titik lain melalui peralatan listrik atau elektromagnetik, kabel serat optik, ataupun sinyal gelombang mikro. Adapun istilah lain yang sering digunakan seperti teleprocessing, telekomunikasi, telekom, dan datacom. Untuk pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras lunak komunikasi, di mana bagian-bagiannya itu terdiri dari yang pertama, terminal keyboard, yang kedua, telepon tombol, yang ketiga, terminal titik penjualan atau yang disebut dengan point of sale, yang keempat, ada terminal pengumpulan data, dan terakhir ada terminal khusus. Untuk materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras komunikasi lainnya, di mana yang terdiri dari yang pertama, cluster control unit, di mana hubungan antara terminal yang dikendalikannya dengan peralatan dan saluran presentation. Yang kedua, ada modem, di mana modem ini dirancang untuk beroperasi pada kecepatan tertentu yang dimulai dari 300 hingga 9600 bit per detik dan seterusnya. Kecepatan modem ini menentukan suatu kecepatan pada transmisi data. Selanjutnya ada multiplexer, yaitu suatu alat yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan beberapa pesan secara serentak. Selanjutnya ada saluran, di mana pada saluran tersebut terdapat local loop. Saat sinyal meninggalkan modem pengirim, mereka bergerak melalui suatu local loop yang menyediakan hubungan antara peralatan perusahaan dengan sentral dari perusahaan telepon di kota pengirim. Selanjutnya ada interexchange channel, yaitu di mana satu pesan mencapai sentral perusahaan telepon, dibuat keputusan mengenai rute mana yang akan dilalui oleh pesan. Selanjutnya ada kabel serat optik, yaitu sinyal gelombang mikro, adalah suatu gelombang elektromagnetik yang sangat pendek yang ditransmisikan secara lurus. Selanjutnya ada front-end processor, yaitu di mana menangani lalu lintas komunikasi data yang masuk dan keluar bagi host komputer. Dan yang terakhir itu adalah host, di mana host mengerjakan suatu pemrosesan data untuk suatu jaringan. Perangkat lunak komunikasi data. Yang pertama itu ada perangkat lunak dalam host. Pada umumnya, TCM memungkinkan host untuk yang pertama menempatkan pesan dalam suatu urutan tertentu berdasarkan prioritasnya. Yang kedua, melaksanakan fungsi keamanan. Yang ketiga, menghubungkan jaringan datacom dengan sistem manajemen database. Yang keempat, menangani gangguan-gangguan kecil dalam pemrosesan. Selanjutnya, dilanjutkan dengan perangkat lunak dalam front-end processor. Sebagian kecil dari fungsinya yang penting adalah yang pertama, menentukan jika terminal ingin menggunakan saluran. Yang kedua, memelihara catatan kegiatan. Yang ketiga, mengubah kode-kode yang digunakan. Yang keempat, melaksanakan fungsi editing. Dan yang terakhir, menambahkan dan menghapus kode-kode routing. Koneksi umum. Yang pertama, local area network, jaringan nilai pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. Yang kedua, metropolitan area network versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. Yang ketiga, wide area network, jangkauannya mencangkup daerah geografis yang luas, seringkali mencangkup sebuah negara bahkan benua. Yang keempat, internet, kumpulan jaringan yang terinterkoneksi, inilah yang disebut dengan internet. Yang kelima, jaringan tanpa kabel. Suatu solusi terdapat komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel.
Ciri-ciri jaringan komputer. Berbagai perangkat keras, hardware, berbagai perangkat lunak, software, selanjutnya berbagai saluran komunikasi internet, selanjutnya berbagai data dengan mudah, dan yang terakhir memudahkan komunikasi antar pemakai jaringan. Komunikasi jaringan. Komunikasi dalam jaringan adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan cara atau melalui jaringan internet. Yang pertama ada komunikasi daring sinkron atau serempak. Komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak, waktu nyata atau real time. Yang kedua ada daring asinkron atau tak serempak. Komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sebagai informasi, yaitu komunikasi membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan individu atau kelompok. Yang kedua ada sebagai kendali, yaitu komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Yang ketiga ada sebagai motivasi, yaitu komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan para karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja dengan baik. Yang terakhir ada pengungkap emosional, yaitu komunikasi menyiarkan ungkapan emosional dari perasaan dan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial. Komponen-komponen pendukung. Komponen-komponen pendukung dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada komponen perangkat keras atau hardware seperti komputer, headset, mikrofon, serta perangkat pendukung koneksi internet. Yang kedua ada komponen perangkat lunak atau software seperti Skype, Google+, Hangout, web conference, dan lain-lain. Yang terakhir ada komponen perangkat nalar atau akal atau brainware, yaitu penggunaan serta pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan komunikasi daring. Kelebihan dan kekurangan komunikasi daring. Kelebihannya yaitu efisiensi waktu, efisiensi biaya, bisa dilakukan di mana saja, bisa dikerjakan kapan saja, memperdalam ilmu TIK, meningkatkan intensitas berkomunikasi, dan meningkatkan partisipasi. Kekurangannya, yang pertama tidak mewakili emosi pengguna, memerlukan perangkat khusus, tersambung dengan internet, menyita konsentrasi, dan yang terakhir terlalu banyak informasi tidak penting.